Baik, kegiatan pada siang ini, nama kegiatannya adalah kuliah pakar dengan tema perkembangan teknologi roket di Indonesia yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Baikuni SDMSI. Beliau adalah peneliti Pusat Teknologi Roket Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (PAPAN). Lalu berikutnya, sebelum kita mulai, sebaiknya saya bacakan biodata beliau, Bapak Muhammad Baikuni. Beliau lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1984. Background beliau adalah S1 Universitas Indonesia Teknik Kimia. Itu udah setting tempat timer tuh. Beliau melanjutkan S2 di Ilmu Material Science di Universitas Indonesia. Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan pada tahun 2018. Saya doakan kepada beliau, Bapak Muhammad Baikuni, bisa sebentar lagi langsung lanjut ke S3 ya. Amin, Pak. Muhammad Baikuni, nanti sambil sama-sama kita belajar lah. Lalu kemudian beliau bekerja di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Indonesia, National Institute of Aeronautics and Space. Kemudian sekali lagi beliau bekerja di Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Lalu memang PNS-nya di sana ya, Pak? Iya. Ya. Dan penelitian beliau adalah sudah mempublikasikan 2 artikel yang berjudul Thermal and Mechanical Properties of Hybrid Organonuclei yang dikomposit dengan robuo fiber reinforced epoxy ya. Ini pakai komposit ini luar biasa. Lalu kemudian yang kedua adalah artikelnya berjudul Thermal Properties of and Corrosion Resistance of Organonuclei Epoxy Resin Film. Jadi tetap melalui komposit ya. Ini komposit ini cukup susah, kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Tapi rupa-rupanya Mas Baikuni, Pak Baikuni ini sudah berhasil untuk membuat material komposit. Jadi demikian para mahasiswa, mohon nanti bisa mengikuti dengan sesama materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Baikuni terkait perkembangan teknologi roket di Indonesia. Semoga ini nanti akan menjadi sebuah inspirasi, memberikan manfaat ilmu, dan nantinya diharapkan program studi pendidikan fisika bisa meneruskan ilmu ini di sebuah proyek itu. Bisa dilakukan secara kelompok atau mandiri, dikembangkan, diterapkan ke ke proyek-proyek lain, dan semoga ini nanti kalau kelak menjadi guru di sekolah ini bisa diteruskan bersama siswi yang ada di sekolah. Jadi harapannya seperti itu. Harapan dari program studi pendidikan fisika bisa mengembangkan ilmu terus terkait dengan roket, yang pada siang ini adalah ilmu yang barangkali awal nanti menjadi sebuah inspirasi, bekal dikembangkan terus, baik nanti di lab quiz atau nanti diterapkan di sekolah ketika kelak menjadi guru. Lalu sebelum materi ini disampaikan kepada para mahasiswa, sebelumnya kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala Program Studi Pendidikan Fisika yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Budiawanti. Silahkan Bu Wanti untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Arno atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan sehingga dapat berjumpa dalam forum virtual pada siang hari ini dalam rangka kuliah pakar yang akan diisi oleh Bapak Muhammad Baikuni dari
mengucapkan terima kasih kepada Pak Baikuni yang sudah bersedia menjadi narasumber kuliah pakar pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada di sini ada juga hadir beberapa beberapa Bapak Ibu dari LAPAN. Sepertinya di sini saya melihat. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Harno yang telah bersedia untuk menjadi moderator pada acara siang hari ini, dan juga kepada para mahasiswa sekalian. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti kuliah pakar pada siang hari ini. Ini program ini merupakan program yang rutin Pak Baikuni, jadi rutin dari prodi yang diselenggarakan setahun bisa 2 hingga 3 kali. Jadi kita mendatangkan narasumber-narasumber yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa kita, apalagi di era perkuliahan kampus merdeka ini ya Pak. Jadi mahasiswa kan dituntut untuk menuntut ilmu di luar prodi, seperti itu sebenarnya ya. Dan nanti harapan saya barangkali nanti ada kesempatan mahasiswa untuk bisa magang di LAPAN. Jadi nanti mohon informasinya juga ya Pak, kalau misalnya ada gitu ya, untuk program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa nanti bisa, barangkali nanti ada kesempatan untuk magang ke LAPAN, bisa mencari ilmu di sana. Wih, mau banget. Dan itu nanti bisa dikonversi dalam mata kuliah di prodi pendidikan fisika. Nah, nanti untuk mempersingkat waktu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kepada para mahasiswa, mari bersama-sama kita simak gitu ya, untuk sharing ilmu dari Pak Baikuni, dan semoga ini membawa manfaat bagi para mahasiswa. Terutama ini yang diwajibkan ikut ini merupakan mahasiswa peserta mata kuliah astronomi Pak. Jadi ini ada beberapa mahasiswa yang ikut mata kuliah astronomi, jadi ini kan sangat terkait ya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Baikuni sangat terkait dengan mata kuliah astronomi. Sekali lagi terima kasih, nanti jangan kapok ya Pak, mungkin suatu saat nanti kapan-kapan akan kita minta kesediaannya lagi mengisi materi di prodi pendidikan fisika FKIP UNS. Barangkali itu saja dari saya. Selamat menyimak paparan dari Pak Baikuni. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanti selaku Kepala Program Studi Pendidikan Fisika yang telah memberikan sambutannya pada kegiatan pada siang ini. Pada para mahasiswa, sebelum kita dengarkan materi dari narasumber kita, pastikan sudah mute semua ya. Bisa akan lebih baik lagi on kamera, jadi yang tidak terkendala sinyal sebagai bentuk bahwa kita aktif untuk menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber. Nanti berikutnya, nanti setelah materi disampaikan oleh narasumber, dilanjutkan dengan tanya jawab. Tata tertib untuk mengajukan pertanyaan, sampaikan nama terlebih dahulu, kemudian silakan untuk mengajukan pertanyaan. Lalu kemudian setelah itu akan diakhiri kegiatan ini dengan kesimpulan dari saya, dan kita foto bersama ya. Dengan foto bersama nanti akan diambil oleh admin program studi, yaitu Mas Pendi ya. Mas Pendi siap ya nanti untuk di akhir sesi ini foto bersama, dan saya harapkan semua on ya, semua on kamera ketika dilakukan foto bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Bapak Muhammad Baikuni untuk menyampaikan materinya. Ya. Waktu saya Ya, persilakan. terima kasih Pak Harno, Bu Wanti. Saya ingin share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya siang ini terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi kuliah pakar di UNS. Ya, pada siang hari ini saya akan mencoba sedikit mempresentasikan
apa itu perkembangan dari teknologi roket di Indonesia. Jadi untuk teknologi roket itu sendiri di Indonesia itu Lapan itu merupakan satu-satunya yang mengembangkan, karena roket itu adalah teknologi yang cukup sensitif dan dari luar pun tidak ada sharing teknologi kecuali kita membeli jadi. Jadi di presentasi ini akan coba saya terangkan sedikit kegiatan dari di Pusat Teknologi Roket. Jadi Pusat Teknologi Roket itu lokasinya itu di Jawa Barat. Jadi di Kabupaten Bogor, tapi dekat dengan Tangerang, jadi di perbatasan. Jadi kalau misalnya yang udah pernah ke Jakarta dan tahu BSD, sebenarnya dekat dari situ. Cuman untuk administrasinya masuk di Kabupaten Bogor. Nah, untuk Pusat Teknologi Roket itu punya visi, yaitu penggerak sektor-sektor pembangunan berbasis teknologi roket. Jadi diharapkan nanti untuk dari bagian dari pembangunan di BUMN pengembangan itu Lapan merupakan penggeraknya. Jadi semua penelitian-penelitian yang dilakukan di Lapan itu bermanfaat untuk perkembangan industri. Jadi kemudian dari misinya untuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui pembangunan nasional berbasis teknologi roket. Jadi dari visinya itu akan mempunyai misi untuk penguatan strukturnya. Untuk di industri kalau saat ini industri yang sudah bergabung dalam suatu konsorsium itu 8 dengan PTDI, Pindad, dan Dahana. Kemudian roket itu apa ya? Jadi roket itu adalah suatu wahana yang tidak memerlukan udara untuk pembakaran ketika terbang. Jadi di sini itu di dalam mesin roket itu dia di bahan bakarnya sudah terdapat udara. Jadi ada suatu bahan bakar bernama propelan, bisa berbentuk padat atau cair. Di sana sudah ada udara bahan bakarnya, dan sehingga kalau misalnya reaksi itu kan pembakaran itu membutuhkan udara. Tapi di suatu roket itu di bahan bakarnya sudah terdapat, jadi untuk angkasa kan di sana tidak ada udara, jadi masih bisa menyala. Kemudian ketinggian dan jangkauannya jauh lebih besar dari pesawat. Pesawat itu kan dengan mesin turbojet masih membutuhkan udara, ada batas ketinggian yang bisa dijangkau. Lalu juga bisa terbang tanpa awak. Nah, ini seperti yang saya jelaskan, jenis roket itu ada dua. Jadi yang pertama adalah bahan bakar padat. Untuk bahan bakar padat di sini di engine ini merupakan ada namanya propelan, itu biasanya berupa komposit. Jadi di sini ada bahan oksidator, terus bahan metal fuel, sama biasanya ada bindernya. Jadi diproses, dicampur menjadi komposit, kemudian dimasukkan ke dalam motor roket. Jadi engine-nya disebut motor roket. Sedangkan untuk yang berbahan bakar cair, jadi menggunakan oksigen. Biasanya ada zat yang ada kandungan oksigennya. Biasanya kadang ada yang pakai nitrat, terus ada yang pakai oksigen cair juga. Kemudian fuelnya bisa menggunakan kerosin atau zat bahan bakar yang lain. Ya, untuk yang cair itu dari bahan-bahan itu kemudian di engine-nya tentang tangki pembakarannya dicampur, kemudian dibakar dan
mengeluarkan gas yang bertekanan. Ini untuk yang tipe tekanan gas. Kemudian di sini tipe turbin. Jadi di sini ada turbin yang menggerakkan setelah terjadi reaksi pembakaran di sini. Lalu ada juga yang sedang di seluruh dunia juga sedang dikembangkan adalah campuran dari dua jenis roket ini. Jadi biasanya itu fuelnya itu bentuknya cair, oksidatornya bentuknya padat atau kebalikannya. Kemudian untuk komponen-komponen dari roket itu sendiri ada macam-macam, yaitu mulai dari noskon di ujungnya, kemudian ada tabung muatan. Di sini biasanya untuk meletakkan sensor-sensor untuk mendapatkan informasi ketika roket itu terbang. Kemudian ada tutup, ada capnya, kemudian ada tabung motor roket. Jadi di sini tabung di sini adalah tempat terjadinya pembakaran dari propelan ini. Ini roket balistik ini termasuk roket padat. Kemudian di bagian belakangnya ada nozzle. Di nozzle ini ada grafit untuk menahan panas. Kemudian ada sirip untuk menjaga kestabilan roket. Untuk di lapan sendiri ada alur pengembangan roket. Jadi pada awal itu kita melakukan desain roket itu. Jadi ada istilah satu roket itu satu desain untuk satu misi. Jadi untuk membuat roket itu untuk misi yang satu dengan yang lain itu dari mulai jarak, ukuran itu memiliki desain yang berbeda. Jadi kita nggak bisa misalnya bikin satu roket desain ukuran 100 kemudian mau diperbesar jadi 500 tinggal dikali 5 itu nggak bisa, harus banyak perhitungan yang harus dilakukan ulang. Kemudian setelah desain itu selesai, biasanya ada hasil simulasinya, kemudian dimanufaktur propelan dan motor roket. Ini dibuat propelannya, kemudian dibuat motor roketnya sesuai desain. Di sini juga banyak yang bertanya kan analisis dan pengujian yang dilakukan Pak Joko Widodo kan sampai akhirnya roket itu jadi di satu motor roket satu unit, kemudian dilakukan pengujian statis. Khususnya pada setelah diuji statis, dari hasil itu data-datanya disesuaikan dengan hasil simulasi desain. Jika hasilnya itu tidak menyimpang dengan jauh, maka direkomendasikan untuk uji terbang. Nah, untuk uji terbang sendiri itu nanti ditambahkan muatan untuk mendapatkan data-data pengujian terbang. Biasanya untuk muatan uji terbang itu ada sensor telemetri maupun sensor GPS misalnya. Nah, kalau misalnya untuk rudal itu yang perlu kendali yang misalnya bisa diarahkan, nah itu di situ penelitiannya masih sangat jauh. Jadi teknologinya juga cukup mahal. Juga untuk sharing teknologinya juga terbatas. Jadi kita masih meraba-raba dari bawah. Nah, ini untuk propelannya, yaitu adalah material yang digunakan untuk mendorong sebuah objek. Nah, proses mendorong itu diakibatkan oleh reaksi pembakaran sehingga membentuk gas mendorong dalam motor roket. Nah, untuk sistem motor roket itu adalah sistem yang terdiri dari propelan, kemudian ada igniternya untuk penyala propelannya, dan motor roket. Nah, propelan itu terdiri dari material bahan bakar dan oksigen. Untuk propelan padat itu yang menjadi komposit, hingga ketika dinyalakan atau dibakar akan menjadi pembakaran di ruang bakar. Kemudian gas yang bertekanan itu akan keluar melalui nozzle dan mendorong roket untuk bergerak. Seperti rudal C705, Nah, ini untuk secara umum desain
sistem propelan padat itu ada dua. Jadi di sini itu freestanding, di sini adalah case bonded. Di sini itu yang membedakan itu adalah proses pembuatan propelannya. Jika freestanding itu kita menyiapkan motor roket dengan propelan itu terpisah. Jadi ketika sudah jadi, apakah ada kita menyiapkan tabungnya sendiri, diberi insulasi thermal, kemudian membuat propelannya juga sendiri. Nah, begitu kita akan menggunakan roket tersebut, propelannya kita masukkan, kita rakit menjadi suatu motor roket yang sudah siap dipakai. Nah, jika untuk case bonded itu kita mencetak propelannya langsung dalam tabung. Jadi tabung motor roketnya itu kita siapkan, kemudian langsung kita casting ke dalam motor roket. Keunggulan, biasanya kekurangan dari sistem case bonded itu, jika ada kegagalan di propelannya, kita membuang seluruh motor roket ini. Kalau untuk yang freestanding, kita bisa tinggal bikin ulang aja propelannya sampai kualitasnya memenuhi spesifikasi yang kita perlu. Ini untuk di 8. Kalau di 8 itu dengan keterbatasan teknologi yang ada, kita di sini itu membuatnya dengan perpaduan dua metode itu. Jadi propelan kita buat sendiri, kemudian tabungnya sendiri. Nah, setelah propelannya jadi, kita masukkan, kemudian kita kita casting insulasi thermalnya. Di sini disebut liner. Jadi propelannya benar-benar terpasang di tabung. Jika freestanding itu kan bisa dibongkar pasang untuk propelannya. Kalau case bonded langsung di dalamnya. Nah, kalau di sini awalnya terpisah, tapi di akhirnya, di hasil akhir terpasang di motor roket untuk propelannya. Nah, untuk proses pembuatan propelan itu ada beberapa tahap. Antara lain, di sini adalah persiapan alatnya. Jadi pertama-tama kita harus siapkan alat untuk pembuatan. Di sini alatnya ada cetakan dan ada mixer. Nah, kemudian kita preparasi bahannya. Di sini menggunakan amonium perklorat untuk oksidator. Kemudian untuk bindernya itu menggunakan poliuret HTPB, itu jenis polimer seperti poliuretan. Kemudian menggunakan aluminium untuk metal fuel-nya. Dan untuk kemudian dicampur di dalam mixer. Di sini tuh di mixer selama beberapa jam sampai semua tercampur rata. Kemudian di casting, cetak. Kemudian setelah di casting, kita untuk desain propelan itu ada proses pouring. Jadi dibuat tengah-tengahnya itu dibuat profil dengan menggunakan mandril di sini untuk permukaan pembakaran. Kemudian di oven, setelah di oven melakukan decoring. Jadi mandril yang sudah terpasang ditarik. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini propelan untuk ukuran diameter 100. Ini untuk proses yang freestanding. Yang ini case bonded, jadi langsung di tabung motor roketnya. Yang ini juga freestanding. Nah, ini selari dari pencampuran amonium perklorat, terus ada aluminiumnya, kemudian ada bindernya, TPB, dan ada banyak aditif seperti IPDI atau TDI, terus ada plasticizer untuk mengencerkan. Jadi
Jadi kan harus untuk proses ini kan, untuk proses casting diharapkan selarinya ini mempunyai viskositas yang rendah sehingga tidak terjadi void berupa bubble ataupun crack. Nah, ini untuk motor roketnya sendiri, ini ukuran 450 mm. Jadi ini capnya, ada nozzle, nah ini tabungnya. Ini tabungnya kurang lebih panjangnya 4 meter. Kemudian ini untuk Erhan 122, kalau udah pernah dengar di untuk dari TNI itu ada pengembangan roketnya. Nah, ini untuk penyalanya atau igniter, untuk pemasangannya. Jadi untuk 450 dengan 122 RX 1220 ini desainnya cukup berbeda karena ukuran propelannya juga. Ini dipasang di ujung cap, ini dipasang sebelum pengujian. Nah, ini untuk pengujian statisnya. Jadi di sini test bed, di sini diukur gaya dorongnya menggunakan load cell, kemudian tekanan gas juga dipasangi sensor untuk mengukur tekanan gas yang dihasilkan dari pembakaran di dalam tabungnya. Nah, data perhitungan secara simulasi dan eksperimen dibandingkan, jika memenuhi kriteria yang ditentukan dilanjutkan untuk uji terbang. Sudah lama untuk dalam. Nah, dari itu kira-kira untuk membuat suatu roket. Nah, di samping itu pengujian apa saja yang diuji. Pengujiannya cukup banyak, antara lain untuk pengujian kualitas bahan baku, untuk selama proses, dan pengujian ketika produk propelannya sudah jadi. Dan untuk insulasi thermalnya pun juga diuji tiap materialnya, karena setiap roket juga hasil pembakarannya kadang ada yang berbeda sehingga membutuhkan amunisi atau spesifikasi yang berbeda juga. di salah satu senjata antara lain ada pengujian TNI, kadar air, dari viskositas, kerasan, di RM70 grad juga densitas, bisa. konduktivitas thermal. Yang saya tanyakan, Kemudian ada juga pengujian untuk karakteristik dan proses thermal, dan pengujian dari tekanan dari igniter. di lapas sendiri sudah sampai mana? Ini alat-alatnya di sini untuk diuji kemudian itunya kadar air. Jadi di sini sampelnya ditimbang, kemudian dipanaskan, kemudian diukur perbedaan kadar airnya. Seperti yang ini untuk pengujian viskositas, ini untuk pengujian kekerasan, hardness. Kemudian ini untuk densitas propelannya ditimbang di sini, juga ada dibandingkan antara berat di dalam air dan di udara. Kemudian ini untuk konduktivitas thermal, sampelnya diuji. Kemudian ini untuk profil thermalnya, di sini ada TGA, di sini ada DSC. Nah, untuk mengukur energi kalor bakaran dari material. Kemudian ini untuk pengujian dari tekanan gasnya. Selain itu ada juga pengujian rusak dan tak rusak. Ini adalah untuk pengujian rusaknya itu, destructive test itu adalah pengujian laju bakar propelan, terus sifat mekanik. Ini di sini sifat mekanik yang diuji adalah kuat tarik, rudal dan karakteristik yang lain. sudah ada Kemudian wacana untuk non-destructive pengembangan rudal testnya baik itu jarak dekat, jarak jauh, jarak menengah, menggunakan dengan X-ray. bekerja sama Jadi oleh beberapa perusahaan seperti tertentu, di Ronsen, karena mengingat kita sendiri untuk belum bisa semua komponen roket. memproduksi rudal, tetapi kalau berbagai jenis amunisi Nah, ini kecil untuk dan pengujian laju besar, bakar. Jadi mungkin sampel sudah, dipotong, cukup ya, kemudian karena diletakkan di alat untuk holdernya, kemudian dibakar di chamber di sini. Lalu diukur berapa lama propelan ini habis. Jadi nanti dari perhitungan dapat didapatkan laju bakar dari propelan itu. Kemudian untuk sifat mekanik menggunakan UTM,
Ini roket 8 kuat tarik dari yang material saya ini sudah tahu bahwa dari Lapan material sendiri propelan sudah berhasil mengembangkan beberapa diuji. jenis roket seperti RH-12W yang berhasil ini untuk coba di pengujian radiografi RM dan untuk non milik desktop marinir. Jadi di sini menggunakan ada dua. Jadi yang pertama itu kita, satu lagi adalah yang konvensional. Digital itu sudah menggunakan komputer. Jadi untuk roket yang kecil kita menggunakan zaman SBY yaitu X-ray dan radiografi digital. Di sini kita tembak dengan sinar X, kemudian hasilnya di scan, ditransfer ke dalam bahwa komputer. Lapan sendiri sudah berhasil mengembangkan beberapa Sedangkan roket yang konvensional mungkin sekarang kita sudah menggunakan film. diproduksi. Ini propelan yang besar ini yang kita saya susun tanyakan dulu filmnya, kemudian dengan menggunakan radiasi yang gamma baru dari Lapan terkait ini menggunakan roket, 60, apakah kita dapatkan profil dari propelannya. Ini film yang sudah diproses terlihat karena terkait dalam senjata profil rudal sendiri di Indonesia masih itu. banyak Apakah ada void impor atau dari luar. tidak, apakah poros terbentuk ketika casting atau ada crack di dalamnya. Kita validasi menggunakan pengujian radiografi ini. Ini untuk hasil radiografi menggunakan komputer radiografi. Jadi di sini hasilnya, di sini ada cap, di sini ada nozzle-nya, kemudian ini ada tabungan dari roket. Kemudian ini ada motor roket. Ini di sini ini propelan. Ini di sini propelan yang cacat. Jadi ketika ada proses casting, ada udara yang terjebak membentuk sebelumnya perkenalkan ruang kosong. Kalau kayak gini jadi ketika dipotong isinya kosong. Jadi udara yang terjebak ketika casting, ketika di open, dikuring, udaranya tidak berhasil keluar. Nah ini kalau ini roket yang sudah dirakit, di sini ada insulasi termalnya, dan ini nozzle, dan ini tabung dan propelannya. Ini tuh biasanya yang dilihat tuh proses di penyambungan di bagian insulasi termal antara nozzle dengan propelan. Sejak zaman SBY sudah dicanangkan juga program ini. Nah ini Essential Force adalah roket terbesar yang sudah dibuat oleh Lapan dan diuji terbang dengan untuk diameter 50, panjang total 6,7 meter dengan berat 1,4 ton, menghasilkan gaya dorong 7 ton force. Kemudian untuk propelannya, pembakarannya selama 19,5 detik. Ketika diterbangkan dengan sudut elevasi 70 derajat, mencapai ketinggian 44 km dengan jarak sekitar 129 km. Ini di roket ini adalah untuk dasar pengembangan dari kerjasama konsorsium roket untuk membuat Erhan 3 dikit, yaitu dengan jarak di atas 100 km. Nah ini roket-roket yang sudah digunakan oleh pihak luar. Jadi di Pusat Teknologi Roket membuat roket-roket yang tidak terlalu besar. Jadi untuk Komurindo, jadi setiap 2 tahun sekarang ada kompetisi untuk muatan. Jadi kita menggunakan roket di sini, roket ukuran kecil, paling sekitar 1 km. Jadi di sini para mahasiswa berlomba untuk membuat muatan yang untuk diterbangkan dengan roket. Jadi nanti muatannya diuji apakah berhasil atau tidak. Kemudian ada roket untuk
roket petir. Di sini disebut roket petir karena untuk men-trigger terjadinya petir. Jadi dan ada roket untuk modifikasi cuaca. Ini dari gambar ini, jadi ada awan yang kira-kira hasilkan petir, di situ diterbangkan. Nah, dari roket ini dipasang kabel yang cukup panjang, kabel baga, kemudian diluncurkan sampai mencapai awan yang diperkirakan ada petirnya. Kemudian di situ jenis roket petir bisa terbentuk. Kemudian ada RX-450, untuk teknologi dan modifikasi juga cuaca RX-750. roket itu Dan ada sudah ada beberapa yang sudah diisi berhasil diuji coba, untuk termasuk seperti RH122B yang sudah berhasil keluar. Mengingat kondisi kayak
Eee, apakah ada pengaruh ya, untuk modal saya terkait pengembangan roket kan saya tanyakan untuk lapis pendapat eh, jaringan pemerintah terkait pengembangan alutsista senjata. Nah, yang saya tanyakan apakah rencana ke depan akan ada rencana pengembangan roket 8 menjadi rudal karena rudal sendiri nih kalau kan juga menggunakan impor eh, karena memang dituntut untuk kemandirian kita.
Iya. Apa jadi dia apakah ke depannya dengan pengembangan akan memang orang itu menjadi kembali karena yang muslim bilang mengatakan Indonesia masih dan dengan Yesusnya ada
tentang kandidat itu yang saya dengar itu benar ya Pak? Tentang apakah untuk ada yang Jokowi atau tentang ini
atau belajar dengan
Kok apa yang diem? Ya, sebenarnya jadi kita sebenarnya di teater baru banget. Mana pasti? Mindset. Biasa. Entah biasanya. Ya, kita gitu. Sih. Oh, Handita ini Farida. Ora. Oh, kalau itu orangnya. Lintang, Enggak pasti kita. Anis, ini kan? Anis plus. Ah, Terus apa? Indra. Hah? Indra. Ini Hanun. Hanun. Ini Hanun. oh ya Hanif. Karisma. Ima. Hima. Siapa? Siapa ya? Kelas mana? Hanifa. Ini siapa ini? Berarti gak ketemu. Ini si ini Ade, ya kan? Mati kelas. Ini Dwi, Pak Dwi. Pak, dari kemarin.